Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa di channel Cerita Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Jadi Tumbal Perjanjian Ilmu Hitam. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Tak usah kita berlama-lama, langsung saja simak ceritanya. Namaku Rinjani. Kejadian ini terjadi di saat usiaku baru 4 tahun. Kejadian itu masih terekam jelas di dalam ingatanku hingga saat ini. Berawal dari keegoisan ayah, ibu, dan keluarga ibuku, di mana saat itu kakek dari ibuku mengetahui hubungan ayah dan ibu. Bukan tanpa alasan, kakek melarang keras ibuku mempunyai hubungan dengan ayah, dikarenakan kakek yang pada saat itu menjadi orang terpandang dengan harta melimpah. Sementara ayahku hanyalah orang biasa yang kurang bercukupan. Ayah bercerita kepadaku saat itu, saking tidak sukanya kakek kepada ayah, karena kakek sampai membayar preman untuk memukuli ayah. Tapi karena mungkin ayah sangat mencintai ibu, dan begitu pun sebaliknya, mereka masih tetap nekat melanjutkan hubungannya secara diam-diam. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena akhirnya kakek mengetahuinya, dan kembali ayah menjadi bulan-bulanan preman kampung. Semenjak kejadian itu, ayah pergi menghilang dari kampung, menuju ke Pulau Jawa, untuk mendatangi satu gunung di daerah Jawa Tengah. Selama kurang lebih 1 tahun, ayah berguru, dan selama 1 tahun itu, ibu mencari-cari keberadaan ayah. Bahkan saat ibu akan dijodohkan oleh kakek, ibu pun menolak. Dari hasil ayah berguru itu, ayah dibekali satu kitab atau buku yang di dalamnya terdapat amalan atau tata cara seperti ritual. Ayah bercerita, ritual itu adalah tidak lain sebagai pemanggil setan atau jin, di mana jin tersebut disuruh oleh ayahku untuk mengganggu keluarga ibuku, terutama kakek. Entah apa yang terjadi, kakek yang tadinya sangat menentang keras hubungan ibu dan ayah, tapi sejak ayah melakukan ritual itu, kakek menjadi baik, bahkan langsung merestui ayah dan ibu untuk menikah. Dan kesempatan itu pun langsung ayah ambil untuk menikahi ibuku. Acara pernikahan pun dilaksanakan dengan sangat mewah, dan langsung sampai 3 hari 3 malam. Dari mulai acara dangdut sampai acara yang lain, yang membuat orang-orang heran, karena semua biaya pernikahan ditanggung oleh kakek. Ayah sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Sampai begitunya, padahal dulu boro-boro ngasih uang. Lihat ayah dekat sama ibu aja, kakek pasti murka sama ayah. Hari, bulan, dan tahun pun berganti, sampai ibu melahirkan aku. Dan di saat usiaku 4 tahun, disinilah awal mulai sifat ayahku berubah. Ayah yang saat itu dipercayai oleh kakek menjalani usaha keluarga, bahkan kakek sampai mempercayai sepenuhnya kepada ayah. Ayah mulai malas-malasan dan mulai ngaco main perempuan dan lainnya. Setiap hari yang ayah lakukan hanya menghambur-hamburkan uang dengan cara main perempuan. Mungkin efek ritual yang dulu ayah lakukan mulai luntur, dan akhirnya kakek kembali murka. Semua aset dan fasilitas diambil alih, dan ayah pun diusir dari rumah kakek. Karena pada saat itu juga ibu sudah sangat sakit hati dan tidak kuat dengan kelakuan ayahku. Akhirnya ibu pun menggugat cerai. Mendengar ibu akan menggugat cerai, ayahku tentu tidak mau, karena selama ini apa yang ayah punya semuanya dari keluarga ibu. Tapi saat itu ibu sudah benar-benar tidak tahan, meski ayah tetap tidak terima. Namun pada akhirnya ayah dan ibuku resmi bercerai. Dari kejadian perceraian dan diusirnya ayah dari rumah, ayah kembali mendatangi tempat yang dulu. Ayah mendatangi untuk melakukan ritual. Kembali ayah melakukan apa yang dilakukannya dulu, dengan harapan kakek dan ibu bisa menerima ayah lagi. Tapi ritual yang kedua ini gagal, karena sebelum melakukan ritual,
ada yang ayah lupa, yaitu puasa muti selama 40 hari 40 malam. Selama peninggalan ayah ke Jawa Tengah, ibuku memutuskan untuk menikah kembali dengan tetangga kami sendiri, yang tidak lain adalah teman ayah sendiri, namun usianya jauh di bawah ibu. Entah siapa yang memberitahu ayah. 3 hari berselang ayahku datang ke rumah kakek dengan membawa golok mencari ibu dan suaminya barunya. Saat ayah datang, ayah langsung mengamuk dan ingin menyerang ibu, ayah tiri dan kakek. Tapi beruntung karena dihadang oleh preman yang menjaga rumah kakek. Singkat cerita, karena ayah merasa kecewa oleh ibu dan kakek, apalagi sekarang ibu menikah dengan temannya sendiri, membuat ayah semakin gelap mata. Saat itu, ayah kembali berguru. Tapi kali ini, ayah langsung meminta kepada gurunya. Ayah ingin segera menumbangkan kakek dengan cara membuat kakek bangkrut. Dari sinilah awal mula ayahku melakukan perjanjian dengan jin, di mana guru dari ayahku itu menawarkan jika ingin cepat membuat kakek menderita, ayah harus melakukan perjanjian dengan jin, yang dimana perjanjian tersebut mengharuskan aku dinikahi dengan jin tersebut atau menikah secara gaib. Aku yang saat itu tidak tahu apa-apa harus menjadi korban keegoisan mereka. Dan benar saja, sejak dilakukannya perjanjian itu, aku mulai merasakan hal-hal aneh, di mana aku yang masih berumur 4 tahun tapi sudah mengalami mimpi basah, yang seharusnya itu terjadi pada perempuan dewasa, bukan anak usia 4 tahun sepertiku. Di dalam mimpiku, aku sering didatangi oleh sosok hitam besar yang langsung memaksa berhubungan badan. Aku yang saat itu belum paham dan tidak tahu apa yang aku rasakan. Saat itu aku hanya bisa diam tanpa berani untuk bertanya kepada siapapun dengan apa yang terjadi kepadaku. Ya mungkin otomatis perjanjian ayah dengan jin itu berhasil. Terbukti hanya dalam waktu 3 bulan saja kakekku mengalami kebangkrutan. Usaha yang kakek rintis dari dulu pun sekarang mulai habis dan melemah. Di dalam waktu 3 bulan, proses kakek mengalami kebangkrutan tersebut. Ada hal-hal aneh yang setiap hari terjadi di rumah maupun di tempat usaha kakek. Hal aneh yang pertama adalah terjadi di gudang penyimpanan padi dan beras yang berada di belakang rumah, di mana tempat penyimpanan yang kakek khususkan untuk menyimpan stok hasil panen itu. Ditemukan banyak ular hitam dengan berbagai bentuk, dari mulai yang terkecil sampai ukuran 3 meter. Mungkin jika hanya ular biasa, jumlahnya hanya beberapa ekor saja, tapi yang ditemukan jumlahnya puluhan, bahkan ratusan. Terdapat di tengah gundukan karung bergelanu di atap. Bahkan saat orang suruhan kakek mengangkat beberapa karung beras tersebut, ular itu seperti menyembur keluar dari tanah. Padahal selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah ada kejadian seperti ini. Jikapun ada, hanya 1 atau 2 ekor saja. Itu pun ular sawah atau ular biasa. Tapi ini jumlahnya ratusan, dengan warna hitam pekat, karena tidak bisa mengusir ular itu satu persatu. Dan jika berusaha mengambil karung berisi beras dan padi itu, setiap diangkat, pasti ular-ular itu semakin bermunculan. Ada satu hal yang membuat semuanya heran. Dari sekian banyaknya ular, tidak ada satupun yang menyerang kakek dan para pekerja. Padahal secara logika, sifat ular jika diganggu atau didekati, kalau tidak kabur pasti menggigit. Tapi tidak pada ular-ular itu. Terlihat hanya menggelilit-menggelilit saja. Dan jika diangkat menggunakan kayu, ular itu tidak melawan, terkesan hanya diam saja. Melihat hal tersebut, kakek pun dibuat kesal, karena semakin diusir dan disingkirkan, ular itu seperti tidak ada habis-habisnya. Bahkan semakin banyak. Yang kakek takutkan, ular-ular itu menjalar ke tempat lain atau masuk ke dalam rumah, yang pada akhirnya
Dengan sangat berat hati, kakek memutuskan untuk membakar gudang penyimpanan padi dan beras tersebut. Meski masih terdapat banyak padi dan beras di dalam sana, namun kakek tidak ingin masuk ke rumah atau ke rumah warga lain. Disaksikan oleh para warga dan RT RW. Dengan berat hati, kakek pun membakar gudang penyimpanan itu. Nenek, ibu, dan keluarga yang lain pun sangat bersedih melihat semuanya, termasuk warga yang menyaksikan kejadian pada saat itu. Tak butuh waktu lama, proses pembakaran gudang pun selesai. Dan alangkah terkejutnya aku dan semua warga yang menyaksikan pada saat itu, ketika mengetahui tidak ada satupun bangkai ular atau bekas ular terbakar. Yang tersisa hanya puing-puing dan sisa-sisa beras yang tidak terbakar sempurna. Karena semuanya merasa penasaran, satu persatu puing-puing diangkat. Bahkan karung yang berada di tumpukan bawah pun diangkat semua. Tetapi tidak ada satupun terdapat bangkai atau tanda-tanda bekas ular terbakar. Melihat hal aneh yang terjadi pada saat itu, kakek berpikir dan merasa ada yang tidak beres. Namun saat itu kami semua belum tahu apa dan siapa yang sudah tega berbuat seperti ini. Hal aneh yang terjadi di gudang tempat penyimpanan padi belum diketahui penyebabnya. Namun kakek kembali mengalami musibah lain, di mana sawah kakek yang seharusnya saat itu setiap panen mengalami gagal panen karena diserang oleh hama yang menyebabkan 2 hektar lebih rusak semua. Sementara sawah-sawah warga yang lain yang dekat dengan sawah kakek tidak satupun yang terserang oleh hama yang menyebabkan kakek mengalami kerugian yang sangat besar saat itu. Ditambah usaha kakek yang lain mengalami kerugian dikarenakan secara tiba-tiba menjadi sepi. Akibat dari kejadian-kejadian tersebut membuat kakek jatuh sakit. Sudah hampir 1 tahun kakek tidak punya penghasilan karena setiap kakek memulai usaha selalu gagal. Begitupun dengan sawah, setiap akan dipanen pasti selalu habis diserang hama. Sementara sawah warga yang lain tidak pernah mengalami hal tersebut karena sudah tidak lagi mendapatkan penghasilan, dan usaha kakek pun akhirnya harus terhenti. Akhirnya dengan berat hati kakek menjual semua sawahnya. Semenjak saat itu, ekonomi keluarga pun mengalami masalah karena andalan kami hanya dari usaha dan sawah kakek saja. Karena hal tersebut yang mengharuskan kami sedikit menghemat. Akibat dari masalah ekonomi yang kami alami membuat sikap ibu menjadi berubah kepadaku. Aku yang dari dulu tidak pernah mengalami kekerasan, jangankan mengalami kekerasan dipendak oleh ibu pun aku tidak pernah. Tapi sekarang semuanya berbeda. Bukan hanya pendakan saja. Jika ibu sedang kesal atau ada masalah, pasti aku yang menjadi sasarannya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu. Kini aku sudah beranjak dewasa, tetapi masih tetap terjadi di malam-malam tertentu yang pada saat itu aku yang belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadap aku. Dan inilah yang akan menjadi penyebab mimpi buruk sampai saat ini. Tepat saat usiaku menginjak 26 tahun, akhirnya aku memutuskan untuk menikah. Namun pernikahanku tidak bertahan lama. Padahal rumah tanggaku saat itu tidak ada masalah, bahkan bisa dibilang harmonis. Tetapi entah kenapa suamiku memutuskan untuk menceraikanku dengan alasan yang tidak jelas. Apa mungkin karena mengalami keguguran, alasan suamiku meninggalkanku? Entahlah. Sempat aku mencoba kembali membuka hati, tapi setiap ada lelaki yang mendekatiku dan ingin menikah denganku, tapi selalu gagal. Lagi-lagi dengan alasan yang tidak jelas. Selang 2 bulan
aku kembali mendekati dengan seseorang yang pada akhirnya sampai melangsungkan pernikahan dan sempat hamil. Namun lagi-lagi aku mengalami keguguran, dan yang lebih parahnya, kembali suamiku menceraikanku. Dari usia 26 sampai 28 tahun, aku sudah menikah sebanyak 5 kali, tapi selalu gagal. Dan selama 5 kali juga aku selalu mengalami keguguran, dan mimpi itu pun semakin menghantui, di mana sosok yang selalu datang di mimpiku itu selalu memintaku untuk melayani selayaknya suami istri. Sampai di suatu malam di dalam mimpiku, sosok itu pernah berkata, "Sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bertahan lama jika menikah, dan tidak akan pernah mempunyai keturunan, karena akulah suamimu. Dan selama kamu mengalami keguguran itu, anakku dan aku berhak membawanya." Karena mimpi tersebut, aku mencoba bertanya-tanya ke sana kemari. Sudah beberapa orang pintar yang aku datangi, namun tidak satu pun yang bisa menjawab apa yang sedang aku alami. Sampai di suatu hari, teman aku menyarankan aku untuk ruqyah, yang tempatnya tidak jauh dari rumah temanku. Singkat cerita, aku diantar temanku itu untuk pergi ke tempat ruqyah. Setelah sampai dan bercerita kepada Pak Ustadz, akhirnya proses ruqyah pun dilakukan. Dimulai dari Pak Ustadz membacakan beberapa surat Al-Quran. Aku yang masih sadar, tapi saat jari-jari Pak Ustadz seperti menusuk-nusuk di punggung. Yang aku rasakan saat itu, punggungku seperti terbakar, dan aku merasakan seperti ada banyak duri yang menancap di punggungku. Dan tidak lama, pandanganku seketika menjadi gelap, dan aku tidak sadarkan diri. Menurut penuturan temanku, saat aku tidak sadarkan diri, aku mengalami kerasukan dan ngamuk sambil berteriak kesakitan, hingga makhluk yang ada di tubuhku pun memberitahukan semuanya. Makhluk itu memberitahu siapa dalang dibalik semua ini, yang tidak lain adalah ayahku sendiri, yang dimana di dalam perjanjian ayahku dengan jin tersebut adalah sampai kapanpun aku tidak pernah bertahan lama jika menikah, dan setiap ada orang yang mendekati pasti ujung-ujungnya selalu menjauh. Dan aku pun tersadar kembali. Aku langsung disuruh mandi, dan ketika aku mandi, entah dari mana, saat aku mengguyurkan air, tiba-tiba ada beberapa kelabang jatuh dari badanku yang ikut tersiram. Sontak aku kaget dan langsung cepat-cepat menyelesaikan mandi. Setelah selesai, aku pun memberitahu kejadian tadi kepada Pak Ustadz, dan Pak Ustadz menjawab itu adalah salah satu gangguan yang ada di dalam tubuhku, dan aku disarankan untuk menemui ayahku untuk mencabut perjanjian tersebut, karena hanya ayahkulah yang bisa mengakhiri perjanjian tersebut. Tak ingin berlama-lama, esok harinya aku menuju rumah ayahku yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggalku karena berada di luar kota. Singkat cerita, aku pun sampai di rumah beliau. Meski dengan perasaan was-was, akhirnya aku memberanikan diri untuk bertanya langsung tentang apa yang telah terjadi kepadaku dan kakek. Ya, tolong ayah jujur sama Rinjani, apa yang sudah ayah lakukan sama kakek dan Rinjani. Rinjani pengen ayah jujur. Apa ayah gak kasihan sama Rinjani? Apa ayah tega? Lihat Rinjani sudah 5 kali menikah, tapi selalu gagal. Tanyaku saat itu sambil menangis. Maafin ayah Rinjani, ayah terpaksa melakukan ini semua karena ayah sakit hati dengan kakek dan ibu kamu. Ayah sakit hati dengan kesombongan kakekmu. Ayah sakit hati dengan ibumu yang tanpa perasaan menikah dengan teman ayah sendiri. Jawab ayahku sambil tertunduk. Bukankah itu semua kesalahan ayah sendiri?
Apa ayah tidak sadar? Sebelum ini terjadi, apa yang sudah ayah perbuat, kakek dan ibu tidak akan mengusir ayah. Jika saat itu ayah tidak gelap dengan harta, tidak gelap dengan perempuan, tapi kenapa ayah tega? Aku anakmu sendiri, yang dijadikan tumpal perjanjian ilmu hitam yang ayah anut. Kenapa ya? Jawabku, maafin ayah nak, ayah menyesal. Ternyata yang ayah lakukan salah. Ayah pikir ayah bisa merasakan senang melihat kakek dan ibumu hancur. Tapi ayah salah, ayah keliru. Sekarang kamu yang harus menanggung akibat dari keegoisan kami. Maafin ayah Rinjani. Semua sudah terjadi ya, semuanya sudah terlanjur, percuma disesali. Sekarang Rinjani mohon sama ayah, tolong batalin perjanjian ayah dengan jin sialan itu. Rinjani capek ya, 24 tahun diganggu terus menerus, harus mengalami mimpi buruk, didatangi sosok hitam. Dan harus sampai kapan? Rinjani selalu gagal menikah dan selalu gagal berumah tangga. Rinjani juga ingin seperti yang lain ya, ingin punya rumah tangga yang utuh, ingin punya anak seperti wanita lainnya. Jadi Rinjani mohon dengan sangat, tolong ayah akhiri semuanya. Rinjani mohon ayah batalkan perjanjian itu. Ayah mohon maaf nak, ayah tidak bisa mengakhirinya. Guru ayah sudah meninggal, dan kita atau buku bacaan mantranya pun hilang. Ayah pun sudah mencoba, tapi tidak bisa. Maafin ayah nak. Mendengar jawaban dari ayahku, seketika jantungku merasa berhenti. Aku benci ayah, aku benci ayah, teriakku sambil beranjak pergi dari rumah ayah. Hari dan bulan pun berganti. Aku harus pasrah menerima semuanya, akibat dari keegoisan orang tuaku. Aku yang harus menanggung semuanya. Banyak yang berusaha mendekatiku, tapi akhirnya selalu pergi tanpa sebab. Sampai di suatu hari, aku bertemu dengan seorang lelaki yang awalnya hanya sekedar teman curhat. Semua masalahku aku curahkan kepadanya, dan alhamdulillah dia mau menerima dan tidak mempermasalahkan masa laluku. Dan akhirnya kita menikah. Saat pernikahan kami menginjak genap 1 tahun, akhirnya aku kembali hamil. Karena aku takut kehamilan ini kembali gagal atau keguguran, aku pun memutuskan tinggal di dekat tempat Pak Ustadz yang dulu meruqyahku. Selama kehamilan, alhamdulillah aku tidak pernah bermimpi didatangi sosok itu lagi. Sampai akhirnya aku pun sangat bahagia, karena akhirnya anakku selamat dan aku melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik. Tapi kebahagiaanku tidak lengkap, karena lagi dan lagi suamiku tiba-tiba menceraikanku dengan alasan yang sangat tidak jelas. Tapi kali ini aku tidak mempermasalahkan, karena sekarang aku sudah memiliki anak yang sangat aku inginkan sejak dulu. Alhamdulillah, sekarang anakku sudah berusia 3 tahun. Dan mimpi itu masih selalu hadir, tetapi tidak sesering dulu. Mungkin alangkah lebih bijaknya aku mencoba menerima semuanya. Dan sekarang aku tidak lagi takut dengan perjanjian itu, karena aku yakin Tuhan akan memberi perlindungan kepadaku dan anakku. Dan cerita pun selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.